Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Laura Arisa, Elvi Zahlia, Nasriyah, Bung Rehan Arlia, dan kemudian ada Rida Anggraini. Nah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi hubungan interpersonal. Nah, teman-teman, jadi langsung saja disimak video kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Arisa dengan NIM 1906200027. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri hubungan interpersonal. Secara kodrati, manusia hidup sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, artinya bahwa secara kodrati, sejak dilahirkan kita tidak dapat hidup sendirian, melainkan memerlukan pertolongan orang lain di lingkungan kita. Karakteristik kehidupan sosial mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan orang lain, sehingga akan terjalinnya sebuah ikatan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan dengan hubungan interpersonal. Jadi, apa sih yang disebut dengan hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Jadi, untuk mengenali lebih jauh tentang karakteristik hubungan interpersonal ini, di sini saya akan membahas beberapa ciri-ciri mengenai hubungan interpersonal. Yang pertama adalah mengenal secara dekat. Artinya, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal tidak hanya saling mengenal seperti mengenal nama, mengenal alamat, dan lain-lain, tetapi yang dikatakan dengan mengenal secara dekat itu seperti berbagi informasi tentang pengalaman kerja, bagaimana anggota keluarganya, berapa nomor HP-nya, apa makanan kesukaannya, hobi yang sering dia lakukan, teman dekatnya, dan sebagainya. Jadi, semakin banyak mengenal sisi latar belakang dari pribadi orang lain, hal ini menunjukkan kadar kedekatan hubungan interpersonal tersebut. Yang kedua, saling memerlukan. Jadi, dalam hubungan interpersonal ini ada diwarnai oleh pola hubungan saling menguntungkan secara dua arah dan saling memerlukan, sehingga menjadi tali pengikat kelangsungan hubungan interpersonal. Dan apabila salah satu pihak merasa tidak lagi memperoleh manfaat atau tidak saling memerlukan, maka dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya putus pada hubungan interpersonal ini. Baik, saya akhiri penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Elvi Zahlia akan menjelaskan terkait tentang faktor pengaruh hubungan interpersonal. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hubungan interpersonal. Nah, ini antara lain yang pertama ada toleransi. Jadi, toleransi ini menghendaki adanya kemauan dari masing-masing pihak untuk menghargai dan menghormati perasaan dari pihak lain. Nah, yang kedua ada kesempatan. Jadi kesempatan yang seimbang, yang artinya rasa memperoleh keadilan dari interaksi akan menentukan kadar hubungan interpersonal. Semakin banyak kesempatan-kesempatan yang seimbang yang diberikan antara kedua belah pihak, maka hubungan interpersonal itu akan berjalan semakin baik. Nah, yang ketiga ada sikap menghargai orang lain. Nah, sikap ini menghendaki adanya pemahaman bahwasannya setiap orang itu memiliki martabat. Yang keempat ada sikap mendukung, bukan sikap bertahan. Jadi sikap mendukung ini sering disebut dengan sportif, yang berarti memberikan persetujuan terhadap orang lain. Sedangkan sikap bertahan berawal dari adanya perbedaan pendapat. Jadi yang dipertahankan di sini adalah sikap mendukung, bukannya sikap bertahan, karena sikap bertahan ini akan menimbulkan adu argumentasi, sedangkan sikap mendukung akan membentuk hubungan interpersonal yang baik. Nah, yang kelima ada sikap terbuka. Nah, sikap terbuka ini adalah sikap untuk membuka diri dan mengatakan tentang dirinya secara terbuka dan apa adanya kepada pihak lain tersebut. Nah, kemudian
Yang keenam ada pemilikan bersama atas informasi. Jadi kualitas hubungan interpersonal juga dipengaruhi oleh pemilikan bersama atas informasi. Artinya di sini yaitu antara satu pihak dengan satu pihak yang lain itu saling bertukar informasi. Nah, yang ketujuh ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah perasaan bahwasannya tidak ada bahaya dari orang lain dalam satu hubungan, sehingga dari satu pihak antara satu pihak dengan pihak lainnya itu leluasa berkomunikasi karena adanya yang namanya trust atau kepercayaan. Nah, yang kedelapan ada keakraban dan jadi keakraban ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan, dan kehangatan. Yang kesembilan ada kesejajaran. Jadi kesejajaran itu bisa disebut dengan posisi yang sama bagi kedua belah pihak. Artinya di sini tidak ada satu pihak yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Mereka itu sejajar. Nah, yang ke-10 ada kontrol atau pengawasan. Jadi, kontrol atau pengawasan ini yaitu berguna agar hubungan interpersonal bisa terjaga dengan baik. Maka, di sini dalam menjalin hubungan interpersonal itu diperlukan pengawasan yang berupa kepedulian. Kemudian yang ke-11 ada respon. Jadi respon ini merupakan ketepatan dalam memberikan tanggapan. Misalnya kita menunjukkan ekspresi yang mendukung pernyataan dia apabila memang pernyataannya tuh mendukung ataupun menggunakan kata-kata yang sifatnya itu yaitu memberikan respon atau tanggapan. Nah, yang terakhir atau yang ke-12 ada suasana emosional. Jadi suasana emosional ini adalah keserasian suasana emosional ketika komunikasi sedang berlangsung. Ini bisa ditunjukkan dengan ekspresi yang relevan atau ekspresi yang sesuai dengan percakapan tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Bung Rehan Arlia. Di sini saya akan memaparkan tentang teori-teori hubungan interpersonal. Berdasarkan teori Kaleman dan juga Hammond, Jalaluddin Rahmat menyebutkan ada 4 buah teori atau model hubungan interpersonal, yaitu ada model pertukaran sosial, model peranan, model permainan, dan juga model interaksional. Langsung saja ke model yang pertama, yaitu model pertukaran sosial. Nah, model pertukaran sosial ini memandang bahwa pola hubungan interpersonal menyerupai transaksi dagang, di mana hubungan antar manusia atau interpersonal itu berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah mendapatkan kerugian. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa orang berniat untuk menjalin hubungan dengan orang lain itu karena dilandasi oleh adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan memenuhi kebutuhannya. Nah, keuntungan ini kan bisa dibilang dengan ganjaran nih. Nah, Jalaluddin Rahmat pada tahun 1996 menjelaskan bahwa ganjaran itu ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Nah, bentuk ganjaran ini bukan hanya uang, namun juga seperti bentuk penerimaan sosial, penghargaan atau penerimaan sosial gitu. Jadi ganjaran ini bukan hanya berbentuk uang. Yang kedua ada model peranan. Nah, Jalaluddin Rahmat mengatakan apabila model pertukaran sosial tadi memandang hubungan interpersonal itu sebagai transaksi dagang, maka pada model peranan ini melihatnya sebagai panggung sandiwara, di mana di sini setiap orang harus memainkan perannya sesuai dengan skenario yang telah dibuat oleh masyarakat. Karena jika di dalam teori ini, jika seseorang tidak mematuhi skenario, maka ia akan dicemoohi atau bahkan ditegur oleh sutradara. Nah, peranan itu merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan. Dalam teori ini, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya dalam bermasyarakat, maka ia telah menjalankan peranannya. Nah, asumsi teori peranan ini mengatakan hubungan interpersonal yang berjalan harmonis itu ditandai oleh adanya kadar hubungan yang baik. Ditandai dengan adanya kebersamaan apabila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntutan peranan, dan juga terhindar dari konflik peranan.
Nah, jadi tuntutan peranan ini merupakan desakan keadaan di mana suatu yang memaksa individu itu untuk melaksanakan atau memainkan peranan tertentu yang seharusnya tidak harus tidak diharapkan gitu. Jadi itu kayak terpaksa menjalankan peranan itu yang disebut dengan tuntutan peranan. Yang ketiga ada model permainan. Nah, menurut teori ini klasifikasi manusia hanya terbagi menjadi 3, yaitu dari anak-anak, orang dewasa, dan juga orang tua. Nah, di sini anak-anak itu belum waktunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi atau hukum formal. Berbeda dengan orang tua, di mana orang tua ini selalu memaklumi kesalahan orang lain dan kemudian menyayangi mereka. Contohnya begini, jika anak-anak itu melakukan kesalahan atau bahkan menjurus ke kriminal gitu, maka anak-anak ini belum bisa mendapatkan hukuman yang seharusnya didapatkan oleh orang tua. Setidaknya cuman hanya ditenangkan atau diberi sedikit pelajaran, maksudnya pelajaran yang membuat anak ini tidak melakukan kesalahannya lagi gitu. Jadi nggak melakukan kekerasan fisik atau sejenis hukuman yang seharusnya didapatkan oleh orang dewasa ketika orang dewasa itu yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, intinya berbeda dengan orang dewasa, karena kalau orang dewasa itu berani berbuat, maka ia harus berani bertanggung jawab. Sedangkan yang terakhir itu ada model interaksional. Nah, model ini memandang bahwa hubungan interpersonal itu adalah sebagai suatu sistem di mana setiap sistem itu terdiri dari subsistem atau komponen yang saling tergantung dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Johnson, Cass, dan juga Rosenzweig pada tahun 1963 menjelaskan bahwa ada 3 komponen sistem. Yang pertama itu ada input, kemudian ada proses atau pengolah, dan juga ada output. Di mana input itu adalah menurut model interaksional ini, hubungan interpersonal itu adalah merupakan suatu proses interaksi. Masing-masing orang ketika akan berinteraksi pasti sudah memiliki tujuan dan juga harapan, kepentingan, dan juga perasaan suka ataupun tidak suka atau benci, perasaan tertekan ataupun bebas, dan juga sebagainya, yang semua itu merupakan input. Kemudian input itu menjadi komponen penggerak yang akan memberi warna dan situasi tertentu terhadap proses hubungan antar manusia. Nah, output dari proses hubungan antar manusia itu bermacam-macam, tetapi sekurang-kurangnya masing-masing pihak itu telah terlibat dalam interaksi hubungan interpersonal, telah memperoleh pengalaman tertentu. Nah, nilai output sehingga setiap orang berinteraksi dalam hubungan interpersonal itu berbeda-beda dengan sebelum berinteraksi. Nah, jadi ketika seseorang itu telah melakukan hubungan interpersonal, dia akan mendapatkan pengalaman tuh, sehingga setiap orang yang sudah berinteraksi tadi dengan yang belum berinteraksi itu mempunyai perbedaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nasriah dengan NIM 1906200030. Di sini saya ingin menjelaskan sambungan materi dari teman-teman saya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang motivasi dan hubungan interpersonal. Jadi teman-teman, pada dasarnya setiap aktivitas manusia ini selalu berhubungan dengan adanya dorongan, alasan ataupun kemauan. Begitupun kehendak untuk menjalin dan membina hubungan interpersonal. Nah, jadi dorongan dan alasan dan kemauan yang ada dalam diri seseorang ini disebut motif. Nah, jadi motif-motif yang akan menimbulkan suatu motivasi ini apabila sudah menjadi kekuatan, maka dia akan bersifat aktif. Nah, jadi pengertian motivasi ini sendiri ialah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan,
tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan di mana kegiatan tersebut menjadi tanggung jawabnya, dan orang tersebut juga akan mau menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari individu tersebut. Nah, teman-teman, apabila kalian cermati, pada umumnya seseorang beraktivitas dan bekerja disebabkan karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi dengan demikian, aktivitas membina hubungan interpersonal juga dilandasi oleh adanya dorongan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Nah, jadi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, seseorang ini harus berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti contohnya, untuk memenuhi hubungan interpersonal, hubungan sandang, misalnya kita butuh pakaian, butuh makanan, dan butuh hal-hal lain. Misalnya contohnya kita butuh sandang. Nah, jadi karena kita butuh sandang, maka kita harus berhubungan dengan pedagang pakaian karena kita membutuhkannya. Nah, begitu pula hubungan interpersonal ini. Jadi Abraham Maslow ini menguraikan kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarkis. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi apabila kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan tingkatan juga akan ikut menjadi dominan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kebutuhan ini merupakan salah satu kebutuhan yang akan menjadi alasan untuk dipenuhi. Nah, jadi dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan perlindungan dari kesakitan, keselamatan kerja, keselamatan keluarga, perlindungan hukum, dan sebagainya. Ini menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan berakibat dalam kehidupan individu seseorang tersebut. Jadi, dari paparan materi saya dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan motivasi. Nah, jadi terbuka kemungkinan motivasi antara satu orang saling berbeda dengan orang lainnya. Nah, apabila pada motivasi yang bersifat internal akan terjadi motivasi subjektif. Nah, jadi disinilah muncul hubungan interpersonal menjadi penting. Bagi masing-masing pihak senantiasa dapat menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya adalah motivasi dan hubungan interpersonal. Nah, pada dasarnya, setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan adanya dorongan, alasan, ataupun kemauan. Begitu pula kehendak untuk menjalin dan membina hubungan interpersonal, juga dilandasi oleh adanya dorongan tertentu. Nah, adapun pengertian motivasi ialah motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasaran kegiatan yang telah ditentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, seseorang beraktivitas dan bekerja adalah karena dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, aktivitas membina hubungan interpersonal pun juga dilandasi oleh adanya dorongan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Nah, Abraham Maslow menguraikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarkis. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar dan dimiliki oleh semua manusia. Contohnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Setiap orang membutuhkan rasa aman. Orang tidak mau kehilangan otoritasnya, penghasilannya, maupun pekerjaannya. Apabila kebutuhan akan rasa aman ini terancam, maka orang akan berusaha dengan berbagai jalan untuk mengembalikan suasana aman dan kondusif bagi kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada kebutuhan sosial. Secara kodrati
berarti manusia adalah makhluk sosial. Seseorang tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu bekerja sama dalam lingkungan pergaulan sosial. Keempat, ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan secara mudah dapat disaksikan dalam hidup sehari-hari, bahwa setiap orang pada dasarnya membutuhkan suasana saling menghormati dan menghargai. Contohnya seperti orang berkeinginan untuk berprestasi, mendapatkan status, menduduki jabatan, dan sebagainya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan ini merupakan puncak kebutuhan manusia. Artinya, setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi, akan muncul kebutuhan ini. Kebutuhan aktualisasi diri ialah dorongan untuk menjadi apa yang ia rasa mampu. Sebagian besar manusia akan berusaha sekuat kemampuan untuk menunjukkan seluruh potensi yang dimilikinya. Orang akan merasa puas apabila sudah dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang maksimal. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan motivasi. Nah, kemungkinan motivasi antara satu orang saling berbeda dengan yang lainnya, apalagi pada motivasi yang bersifat internal atau dari dalam diri. Akan terjadi motivasi subjektif. Disinilah hubungan interpersonal menjadi penting, masing-masing pihak senantiasa dapat